Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Rosa dengan NPM 2086206010 dari PGSD 7B. Hari ini kita akan bahas puisi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni siswa dapat menjelaskan pengertian puisi, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri puisi, dapat menyebutkan unsur puisi, dapat menyebutkan jenis-jenis puisi. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui bahasa dan makna puisi, mengetahui jenis-jenis majas dalam puisi, mengetahui jenis makna puisi, serta menulis dan mendeklamasikan puisi. Pengertian puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok yang disebut dengan bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa dan perumpamaan. Unsur-unsur puisi itu terdapat. Yang pertama, kata. Kata adalah unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Kemudian, lari atau baris adalah perpaduan kata-kata yang ditulis dalam kalimat berbentuk baris. Bait adalah kumpulan lari yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Kemudian, rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Dan irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Unsur yang selanjutnya adalah makna atau isi. Ini informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, yang tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi ini masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Dalam puisi lama terdiri dari dua contoh, yakni pantun dan gurindam. Jenis puisi yang kedua, yakni puisi baru. Puisi baru ini tidak terikat dengan pola irama tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Selanjutnya, bahasa dan makna puisi, di mana bahasa puisi sendiri mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Bahasanya singkat, padat, dan bermakna, menggunakan gaya bahasa atau majas, memiliki rima atau persamaan bunyi, menggunakan pilihan kata atau diksi, dan tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Selanjutnya, di dalam gaya bahasa itu terdapat jenis-jenis majas. Jenis majas yang pertama adalah majas personifikasi. Majas ini membuat sesuatu benda mati seakan-akan berperilaku seperti manusia. Contohnya, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Kemudian, majas metafora. Majas ini menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaannya. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Selanjutnya, majas pengulangan atau repetisi, di mana ini merupakan penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contohnya, tak perlu sendu sedan itu. Selanjutnya, majas hiperbola. Majas ini pernyataan yang berlebih untuk menghebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contohnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Selanjutnya, majas litotes. Majas ini kebalikan dari majas hiperbola, yakni mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada. Padahal aslinya berada digunakan untuk merendah. Makna puisi. Memahami makna puisi, yakni mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna, sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Jenis makna yang pertama yakni makna lugas. Makna ini merupakan makna sebenarnya disampaikan secara jelas. Kemudian makna kias. Makna kias adalah makna yang melambangkan sesuatu atau ditujukan untuk membangun imajinasi. Membuat dan mendeklamasikan puisi. Dalam membuat puisi harus memperhatikan langkah-langkah, yakni yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan
gaya bahasa, diksi, dan rima. Kemudian yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Kemudian, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Kemudian, makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Mendeklamasikan puisi. Apa sih mendeklamasikan puisi itu? Mendeklamasikan puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Langkah untuk yang pertama yakni pahami isi puisi. Jadi, sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus memahami bagaimana isi puisi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan nuansa pembacaan puisi. Apakah bernuansa gembira ataukah sedih? Kemudian yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Dan yang keempat, berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Nah, yang pertama itu ada ekspresi wajah, di mana penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Ekspresi wajah ini berupa marah, sedih, ataukah senang. Hal selanjutnya harus diperhatikan adalah lafal. Lafal sendiri adalah penyebutan atau pengejaan kata-kata yang harus jelas dan mudah dipahami. Di mana dalam mendeklamasikan puisi itu kita harus menyebutkan kata-kata dengan jelas. Selanjutnya, hal yang harus dipahami adalah intonasi, di mana intonasi ini adalah tinggi rendahnya nada baca untuk memberikan penekanan pada kata tertentu. Selanjutnya, irama. Irama sendiri adalah panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suatu suara. Selanjutnya, gerak tubuh. Gerak tubuh sendiri adalah penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh. Nah, di sini gerak tubuh itu melengkapi ekspresi wajah. Biasanya gerak tubuh, misalnya pada kata memohon ampunan, maka gerak tubuhnya akan tangannya menadah ke atas. Berikut ini adalah contoh pembacaan puisi mengenai cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang dokter hewan. Sedih rasa hatiku ketika kulihat hewan menderita dan tidak mendapat perlindungan. Aku ingin membantu para hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Dari contoh puisi yang dibacakan tersebut berjudul mengenai cita-citaku, di mana cita-cita orang tersebut yaitu menjadi dokter hewan untuk menolong hewan. Dari puisi tersebut terdiri dari 2 bait dan berakhiran huruf A. Itu tadi penjelasan mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang puisi yang di dalamnya ada pengertian, jenis-jenis, ada majas dan bahasa serta makna puisi dan mendeklamasikan puisi. Baik, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.